Film ini akan berfokus kepada Adam, bocah berusia 12 tahun. Semenjak kepergian sang ayah 1 tahun yang lalu, di tahun 2022 ini dirinya seringkali berkelahi dengan teman sekelasnya yang selalu mengolok-olok Adam di depan teman-teman yang lain. Adam yang punya tubuh kecil tentu saja tidak bisa melawan, ditambah dia memiliki penyakit asma yang sudah lama dideritanya. Lalu yang lebih sialnya lagi, dalam aksi perkelahian itu malah Adam yang disalahkan oleh kepala sekolah dan harus mendapatkan skor selama beberapa hari. Bahkan hal tersebut tidak hanya terjadi sekali, tapi sudah 3 kali dan membuat ibunya sangat stres akan hal ini. Di perjalanan pulang, Adam pun berusaha menjelaskan kalau perkelahian itu bukan dirinya yang memulai, dan untungnya ibu percaya. Tapi dia berpesan akan lebih baik jika Adam diam saja dan fokus dengan belajarnya, karena gara-gara hal ini Adam jadi ketinggalan beberapa mata pelajaran dan mungkin masa depannya akan menjadi kacau. Merasa tidak dibela, Adam pun memilih untuk diam, lalu sesampainya di rumah dia langsung main baseball sendirian. Sejak kematian sang ayah, hubungan ibu dan anak ini memang jadi kurang baik, Cok. Ibu juga sering meninggalkan Adam sendirian di rumah. Contohnya saja malam itu tuh, karena ada janji ngede dengan teman kantornya yang bernama Derek, ibu terpaksa meninggalkan Adam bersama anjingnya di rumah. Karena bingung harus melakukan apa, Adam pun masuk ke kamar untuk memainkan video game favoritnya. Tapi tidak lama kemudian, listrik di rumahnya mati dan tiba-tiba anjingnya berlari keluar menuju hutan seperti melihat sesuatu. Karena suasana gelap gulita ditambah tidak ada siapapun lagi di rumah, Adam pun cukup ketakutan nih. Tapi karena anjingnya yang bernama Hawking ini kabur ke hutan, dirinya pun berusaha memberanikan diri untuk memasuki hutan tersebut. Tidak diduga-duga, sebagian pohon di dalam hutan ternyata sudah dalam keadaan terbakar. Entah apa sebabnya, tapi di waktu yang sama Adam juga mendengar suara mencurigakan dari dalam gudang milik mendiang ayahnya, hingga Adam dan Hawking langsung pergi untuk mengeceknya. Dengan sangat hati-hati, Adam mengecek gudang itu dan menggunakan senternya dia menemukan seorang pria berbaju pilot sedang terduduk lemas karena luka yang ada di perutnya. Awalnya Adam ingin memanggil polisi karena takut pria itu adalah orang jahat. Tapi ketika melihat Hawking tidak bertindak agresif kepada orang itu, ditambah luka yang cukup parah, Adam pun merasa simpati dan membiarkannya masuk ke rumah. Karena masih penasaran, Adam pun memberikan beberapa pertanyaan kepada orang itu. Tapi karena tidak mau memberitahu apapun, si pria ini pun secara spontan menyuruh Adam diam sambil menyebutkan namanya. You're Adam Reed, born February 10th. Where are you going? Mendengar hal tersebut, asma Adam pun langsung kambuh dan untung si pria segera membantunya. Tapi di sini akhirnya Adam sadar akan sesuatu. Dengan bekas luka jahitan yang sama di bagian dagu, cara menutup kulkas yang pintunya udah rusak, dan juga memakai arloji yang sama yaitu arloji peninggalan sang ayah, Adam menyadari bahwa pria di depannya adalah dirinya sendiri yang sudah dewasa. Nah, karena nama panjang Adam adalah Adam Reed, biar nggak bingung, yang Adam dewasa kita panggil Reed, sedangkan yang kecil kita panggil Adam aja ya, Cok. Oke, lanjut. Jadi, awal mulanya kayak gini, Cok. Reed itu sedang dalam misi penyelamatan dan menggunakan lorong waktu, seharusnya dia mendarat di tahun 2018 bukan di tahun 2022. Tapi karena dirinya terluka dan fitur keselamatan pesawat melarangnya untuk melanjutkan perjalanan, kini Reed pun terjebak dan Adam harus membantunya. Setelah berhasil masuk, Reed langsung mengaktifkan mode perbaikan otomatis sambil memperingatkan Adam untuk tidak menekan tombol apapun, karena jika itu terjadi, maka keberadaan dirinya akan terlacak oleh orang-orang yang tengah mengejarnya. Karena tidak boleh berbuat apa-apa, Adam kembali memberi pertanyaan nih kepada Reed. Apakah Reed mengingat kejadian ini sebagai kejadian yang dulu pernah dia alami saat berumur 12 tahun seperti dirinya? Dan Reed menjawab tidak. Itu semua karena saat dia kembali ke waktu tempat dia berasal nanti, ingatannya akan diperbarui dan menyesuaikan kembali, Cok. Setelahnya, Reed segera mengajak Adam turun. Dia kembali ke gudang untuk mengistirahatkan tubuhnya, lalu menyuruh Adam masuk ke rumah dan bersikap biasa saja agar ibu tidak menaruh curiga apapun. Lalu, beberapa menit setelah Adam mengganti pakaiannya, ibu akhirnya pulang. Tapi baru saja ibu menutup pintu, ternyata Derek datang lagi untuk memberikan shawl milik ibu yang ketinggalan di mobil. Di sini Adam pun berusaha menyapa Derek, tapi karena sapaannya kurang sopan, ibu langsung menutup pintu dan menegur Adam atas perbuatannya tadi.
He seems nice. Pada keesokan harinya, setelah ibu pergi bekerja, Adam kembali lagi ke gudang untuk mengecek keadaan Reed. Di sana Adam sangat terpukau melihat tubuh kekar Reed, hingga kembalilah muncul pertanyaan anehnya, yaitu bagaimana Reed bisa mendapatkan tubuh kekar itu padahal di umur 12 tahun tubuhnya kecil. Muak dengan pertanyaan konyol Adam, Reed memutuskan untuk pergi ke apotik karena luka di tubuhnya tidak kunjung membaik. Tapi karena bajunya ada bekas darah, Adam pun menyuruh Reed untuk menggantinya dengan pakaian milik mendiang ayah. Melihat isi lemari masih tersimpan dengan rapi baju-baju milik ayah, Reed yakin kalau ibu masih belum move on dari kematian ayah. Makanya agar suatu saat nanti Adam tidak menyesal, dia menyuruh Adam untuk menjaga sopan santunnya agar ibu tidak semakin tersiksa. Mr. Mullings here. Di perjalanan menuju apotik, Reed menjawab pertanyaan Adam, kenapa dia bisa nyasar ke tahun 2022 padahal tahun yang dia tuju adalah tahun 2018. Alasannya adalah saat Reed ingin kabur dari masa depan, dia ditembaki oleh pesawat lain karena sudah mencuri pesawat jet. Otomatis jet itu pun rusak hingga salah mendarat di tahun 2022. Singkatnya, sampai di apotik, Adam langsung memberi uang cash kepada Reed agar dia bisa membeli obat yang dibutuhkan. Tapi belum lama Adam duduk di depan apotik, dua teman nakalnya yaitu Ray dan Jack datang dan kembali mengajak Adam untuk berkelahi. Saat satu pukulan mendarat di perut Adam, tiba-tiba Reed datang. Tapi bukannya menyuruh dua anak nakal itu berhenti, Reed justru menyemangati Adam untuk melawan mereka dan jangan sampai mempermalukan diri sendiri. Awalnya Adam memang merasa bangkit dan percaya diri, tapi karena pada dasarnya Adam tidak bisa berkelahi, Adam pun langsung kalah telak dan kabur karena merasa sangat malu. Menyadari Adam marah kepadanya, Reed langsung menyudutkan Ray. Dia menyuruh anak itu untuk berhenti membuli, karena jika tidak, Reed akan segera mencarinya dan mengajak Ray berkelahi sampai tubuhnya remuk tak berdaya. Lalu setelah drama perundungan itu selesai, Reed langsung pulang. Dan sesampainya di sana, Adam benar-benar marah sampai tidak mengizinkan Reed untuk masuk ke gudang. Agar emosi Adam reda, Reed pun meminta maaf karena dia diam saja saat Adam dihajar habis-habisan. Cuman apa yang dilakukannya itu demi masa depan Adam sebenarnya. Karena tanpa adanya pukulan seperti itu, Adam tidak akan pernah berkembang dan menjadi Adam yang punya otot kekar di masa depan. Untunglah Adam mau memahami itu, Cok. Tapi lagi-lagi karena rasa keponya tinggi, dia kembali bertanya nih, siapa wanita yang fotonya kini dia pegang? Reed menjawab bahwa itu adalah Laura, istrinya, tapi sayangnya kini Laura sudah meninggal dunia. Namun setelah menjawab pertanyaan Adam, Reed langsung pergi karena ternyata dia juga belum move on atas kepergian orang tersayangnya. Reed memilih untuk menenangkan diri di sebuah bar dan tanpa disengaja dirinya bertemu dengan ibu yang baru selesai bekerja. Dari obrolan antara ibu dan si bartender, ternyata ibu sering juga pergi ke bar itu untuk menenangkan diri setelah lelah seharian bekerja dan menghadapi kelakuan Adam yang semakin hari semakin tidak karuan. Saat ibu berkata kalau mungkin Adam tengah membencinya karena kematian sang ayah 1 tahun yang lalu, disinilah Reed langsung menyela bahwa itu tidak benar. Mungkin saja Adam masih butuh waktu untuk menyelesaikan kesedihannya. Reed juga yakin kalau ibu memiliki kesedihan yang sama, jadi ibu tidak perlu selalu terlihat kuat di hadapan Adam agar Adam bisa memahami perasaan ibunya juga. Pada keesokan harinya, sambil sarapan, Reed sedikit menceritakan tentang Laura, di mana dulu dia dan Laura bertemu untuk pertama kalinya di kampus. Saat itu Laura terlambat masuk kelas dan juga salah masuk gedung, makanya Reed langsung menawarkan bantuan dengan akan mengantarkannya ke gedung yang benar. Namun setelah menikah dan beberapa tahun yang lalu, Laura tidak pernah kembali setelah memasuki lorong waktu tahun 2018. Banyak yang bilang kalau pesawat jet Laura mungkin rusak. Tapi karena Reed tidak percaya, makanya Reed nekat memasuki lorong waktu 2018 untuk menolong Laura. Sampai saat ini Reed belum tahu kenapa Laura pergi ke tahun itu, tapi dia yakin ada sesuatu yang janggal, dan dia mencurigai Maya Sorian yang tak lain adalah rekan kerja sang ayah sudah menutupi sesuatu. Dulu Reed memang menganggap Maya sebagai orang yang baik. Tapi anehnya sepeninggal ayah, tiba-tiba dia menjadi orang terkaya berkat aset paling berharga di dunia dari The Adam Project, yaitu mesin waktu temuan ayah. Mendengar itu, Adam pun mulai bertanya-tanya. Tapi karena di waktu yang sama Reed merasa kalau ada sesuatu yang mengawasi mereka, Reed pun tidak menjawab pertanyaan itu dan menyuruh Adam untuk bersiap kabur karena kini mereka sudah dikepung.
Ternyata mereka adalah pasukan Maya yang diperintah untuk menangkap Reed. Tapi menggunakan lightsaber miliknya, Reed pun bisa dengan mudah mengalahkan mereka dan berniat pergi dari tempat itu secepat mungkin. Sialnya, Maya dan asistennya yang bernama Christos datang lebih dulu lalu mengajak Reed pulang ke masa depan. Maya juga bilang kalau tidak ada yang perlu dicurigai karena dirinya tidak pernah melakukan sesuatu atau bahkan sengaja membunuh Laura. Karena sudah terkepung, Reed pun menyerah. Tapi sebelum Reed dibawa pulang, tiba-tiba tidak disangka-sangka, sosok penolong itu adalah Laura yang entah kenapa bisa datang setelah begitu lamanya pergi tanpa jejak. Setelah berhasil mengalahkan mereka bersama-sama, Laura langsung mengajak Reed dan Adam untuk kabur. Di perjalanan, akhirnya Laura memberitahu Reed bahwa kabar kematiannya itu adalah palsu. Dan saat memasuki lorong waktu, pesawatnya tidak rusak sama sekali. Nah, setelah tahu semuanya, giliran Reed yang mengenalkan Adam kepada Laura. Dan sesuai dugaan nih, Laura terkejut karena Reed sudah melakukan kontak paralel dengan dirinya sendiri yang faktanya hal tersebut tidak boleh dilakukan. Dalam aksi pelarian ini, Adam kira mereka sudah aman, tapi ternyata dari belakang pesawat Maya masih mengejar mereka dan memaksa Laura untuk membelokkan mobilnya ke dalam hutan. Walaupun mereka mendapatkan beberapa serangan, tapi berkat kerjasama yang kompak, mereka pun berhasil memukul mundur Maya sehingga mereka bisa melanjutkan perjalanan ke tempat persembunyian Laura. Lalu sesampainya di tempat persembunyian itu, Laura mulai bercerita kembali lebih detail kenapa dia pergi ke tahun 2018. Jadi awal mulanya karena dia curiga dengan Maya yang diketahui telah pergi lebih dulu ke tahun 2018. Dari data-data yang berhasil diketahui oleh Laura, Maya pergi untuk menemui dirinya sendiri yang masih muda guna memberitahu bocoran saham yang bisa membuatnya kaya raya dan juga menyingkirkan orang-orang yang dapat menghalanginya untuk memiliki mesin waktu buatan ayah Adam. Jadi intinya gini, Maya ini sudah merubah masa depan yang sejatinya tidak boleh dirubah. Dan karena Laura sudah mengetahuinya, Maya berusaha untuk membunuh Laura dengan menaruh bom di pesawat jet milik Laura. Untungnya Laura berhasil keluar sebelum pesawat itu meledak. Dia berusaha untuk bersembunyi dari siapapun sambil berharap Reed akan datang untuk menolongnya. Namun sayangnya kebersamaan mereka saat ini tidak bisa berlangsung lama. Demi memperbaiki masa depan, Laura menyuruh Reed untuk pergi ke tahun 2018 dan menghentikan proyek mesin waktu itu agar metode penjelajahan waktu tidak pernah ada di dunia ini. Awalnya Reed menolak melakukan itu. Karena jika dia menghancurkan mesin waktu tersebut, maka aliran waktunya akan berubah termasuk hubungannya dengan Laura. Melihat Reed ketakutan, Laura pun berusaha meyakinkan Reed bahwa walaupun aliran waktunya akan berubah, dari dalam diri mereka masing-masing akan tetap ada gema tentang semua momen yang sudah mereka lewati. Jadi suatu saat nanti pasti mereka akan dipertemukan kembali. Walaupun rasanya berat untuk berpisah dengan Laura, tapi Reed harus tetap melakukan misi itu, apalagi di waktu yang sama Maya dan pasukannya kembali berhasil menemukan mereka. Ketika Laura berusaha melawan pasukan Maya, Reed dan Adam mulai menyusun rencana untuk kembali ke tahun 2018. Mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghancurkan proyek mesin waktu itu. Karena sejatinya di masa depan penuh dengan kehancuran yang disebabkan oleh ketamakan Maya akan mesin waktu tersebut. Bill. Yeah, I'm still kind of pissed. Please stop. Namun ketika keduanya mulai menerbangkan pesawat jetnya untuk memasuki lorong waktu, Maya menemui Laura dan menembaknya di saat itu juga. Setelah itu, dia langsung mengejar Reed untuk menjatuhkan pesawatnya dibantu oleh sang asisten yaitu Christos.
happening? That? Okay, hold tight. Karena Reed tidak mampu melawan serangan dari Maya, dia pun memilih untuk bersembunyi sampai Maya menyuruhnya untuk keluar karena ion yang ada di pesawatnya tinggal sedikit. Yang itu artinya jika dia menggunakannya untuk melompati waktu lagi dan misinya gagal, mungkin Reed akan terdampar di waktu itu selama-lamanya. Mendengar ucapan Maya, awalnya Reed memang ragu, tapi berkat dukungan dari Adam, Reed pun kembali tancap gas berusaha menahan serangan dari Christos hingga berhasil melompat ke tahun 2018. Gotcha. Setibanya mereka di sana, Reed dan Adam langsung menuju kampus tempat ayah bekerja. Tentunya karena sangat merindukan ayah dan tidak terima dengan kematiannya, Adam berniat untuk memberitahu ayah bagaimana dia meninggal. Intinya agar ayah menghindari tragedi itu dan dia tidak akan pernah mati. Namun karena merubah masa depan adalah hal yang salah, Reed pun langsung memperingatkan Adam untuk tidak melakukan itu karena misi awal mereka hanya ingin membicarakan tentang mesin waktu. Setelah sepakat, Reed kemudian menyamar sebagai salah satu mahasiswa dan menyela pembahasan yang sedang ayah berikan. Awalnya ayah kebingungan karena dia tidak pernah melihat Reed di kelasnya, tapi beberapa saat kemudian dirinya pun sadar bahwa orang yang sedang mengajaknya bicara ini adalah anaknya sendiri yang telah melakukan penjelajahan waktu. Adam? Adam? Karena melakukan penjelajahan waktu adalah kesalahan besar, ayah marah dan menyuruh mereka pulang saja. Bahkan saat Reed berusaha memberitahu kalau ada hal penting yang harus mereka selesaikan, ayah tidak mau mendengarnya sampai-sampai membuat Reed tersulut emosi. Nah, setelah aksi pukul-pukulan itu, ayah pun mau mendengar nih, bahwa di masa depan semuanya sudah berantakan gara-gara dimanipulasi oleh Maya, orang yang sangat dipercayai oleh ayah sebagai partner kerjanya. Untuk lebih jelasnya, Reed pun mengajak ayah ke sebuah motel dan di sana Reed menjelaskan bahwa dia ingin memperbaiki masa depan dengan menghancurkan mesin waktu itu. Mendengar hal tersebut, ayah menolak. Menurutnya apa yang sudah terjadi tidak boleh diubah lagi karena bisa mempermainkan takdir dan waktu. Tapi karena keadaannya Maya sudah merubahnya terlebih dahulu dan membuat dunia berantakan, Reed akan tetap menjalankan misinya. Selain itu, Reed juga meminta kepada ayah untuk mengurangi kesibukannya sebagai seorang ilmuwan. Dia meminta agar ayah menjadi ayah yang baik untuk Adam kecil dan jangan sampai Adam kecil kurang kasih sayang seperti yang dirasakan oleh Reed yang sekarang. Sadar akan kesalahannya karena terlalu sibuk dengan pekerjaan, ayah pun merasa sangat bersalah. Namun karena masih tidak setuju dengan misi itu, ayah berpamitan kepada Adam untuk pulang. Di sini Adam hampir saja memberitahu tentang kematian ayah, tapi ayah melarangnya untuk mengatakan itu karena ayah tidak ingin tahu masa depannya akan seperti apa. Di malam yang sama, Maya tua menemui Maya muda, padahal sebelumnya mereka sudah sepakat untuk tidak bertemu lagi. Ternyata di sini Maya muda masih belum setuju dengan tips-tips bisnis yang pernah Maya tua berikan. Tapi Maya tua tetap memperingatkan Maya muda untuk mempertahankan perusahaan yang dia bangun dan jangan sampai diambil alih oleh pemerintah. Selain itu, dia juga bilang bahwa Reed akan menghancurkan The Adam Project, maka dari itu Maya muda harus hati-hati. Setelah perbincangan singkat mereka malam itu, ayah yang sadar akan kesalahannya mulai memperbaiki semuanya. Dia memutuskan untuk libur dan menghabiskan waktunya bersama Adam kecil. Sedangkan di tempat yang lain, Adam dan Reed pergi ke Sorian Technologies di mana mesin waktu diciptakan. Di sini Reed akan memancing para penjaga yang mungkin sudah dikirim oleh Maya agar mereka keluar dari persembunyian, sedangkan Adam ditugaskan untuk mengendalikan drone canggih yang ada di dalam tas untuk menyerang mereka di waktu yang tepat. Pick up 10-4, over. Pretty sure. You really want to fight? Just look him in the eyes and smile. Adam, you're on those cars, right? Close. Where's little Adam? Ternyata ayah sudah berubah pikiran dengan akan membantu Reed menghancurkan mesin waktu itu. Tapi jika mereka hanya menghancurkan mesinnya saja, Maya masih bisa merakitnya lagi. Jadi yang harus mereka hancurkan adalah hard drive yang berisi algoritma penstabil lorong waktunya. Saat mereka sampai di tempat penyimpanan hard drive itu dan berhasil mengambilnya, tiba-tiba Maya muda dan Maya tua datang lalu menyuruh mereka untuk menaruh kembali benda tersebut. Long time no see. Oh, this shit.
Karena walaupun ide mesin waktu itu datang dari ayah, tapi karena Maya lah yang mendanai seluruh biaya pembuatannya, jadi itu artinya mesin tersebut adalah milik Maya. Tentu saja Reed langsung menolak, tapi tidak disangka-sangka Maya tua membawa Adam sebagai sandera, dan jika Reed tidak memberikan hard drive itu, maka Adam akan dia tembak. Untunglah Reed tidak gegabah, dia sengaja akan membiarkan Adam tertembak dan membuat Maya tua bingung, dan di saat itulah Reed langsung memberi kode agar Adam menangkis pistol tersebut. Adam? Peluru itu kemudian meleset dan mengenai segel dari mesin waktu yang pada akhirnya pecah dan mengaktifkan medan elektromagnetik, membuat seluruh benda yang berbahan metal tertarik hingga kekacauan pun terjadi. Pada tragedi ini, Adam ikut tertarik karena ditangkap oleh salah satu anak buah Maya. Melihat hal itu, ayah berusaha untuk mematikan semua sistem sedangkan Reed berusaha melawan Christos. Tapi karena tidak ada dari mereka yang kunjung berhasil, Adam pun berusaha semaksimal mungkin untuk melepaskan dirinya sendiri lalu membantu Reed melawan Christos. Setelah Christos terbunuh, ayah segera mengajak Reed dan Adam untuk pergi dari tempat tersebut karena mesin waktu sebentar lagi akan meledak. Tapi sialnya mereka kembali dihentikan oleh dua Maya, di mana Maya muda menodongkan senjata ke arah ayah dan menyuruh ayah mengembalikan hard drive itu. Anehnya di sini ayah sangat tenang dan dia berusaha menyadarkan Maya muda kalau dia bukan pembunuh. Benda itu ternyata malah tertarik oleh medan elektromagnetik dan membunuh Maya muda, yang otomatis membuat Maya tua ikut tewas dan lenyap. Ternyata ayah tahu kalau peluru itu berinti magnet baja, makanya dia tidak takut karena tahu peluru tersebut akan tertarik oleh medan elektromagnetik. Nah, karena tempat itu sebentar lagi akan meledak, ayah, Harry, dan Ada pun bergegas keluar hingga bisa pulang dengan selamat. What are you looking at? You're still here. Dan sampai di rumah, ayah pun langsung mengungkapkan perasaannya, di mana dia menyuruh anak-anaknya untuk tidak memberitahu apapun tentang masa depannya dan tidak perlu tahu kapan dirinya akan mati. Walaupun ayah sibuk, tapi rasa sayang ayah kepada Adam tidak akan pernah hilang, dan ayah berharap semoga pertemuan ini bisa mengobati emosi Adam akan kematian ayah nanti. So hard without you. Setelah berdamai dengan emosi mereka masing-masing, ayah mengajak Reed dan Adam bermain baseball untuk terakhir kalinya. Di sini Reed juga memberi pesan kepada Adam, di mana Adam harus berperilaku baik kepada ibu dan jangan merepotkan ibu lagi karena di masa depan Reed ingin merasakan gema dari momen kebahagiaan itu yang dulu tidak sempat dia lakukan. Di tahun 2022, Adam yang merasakan gema dari momennya bersama Reed beberapa waktu yang lalu langsung memenuhi permintaan Reed untuk memberikan pelukan kepada ibu dan berusaha membuat kebahagiaan yang nanti akan dirasakan oleh Reed di masa depan. Nah, di tahun 2050 hal itu benar-benar terjadi, Cok. Bahwa Reed jauh lebih bahagia dan yang tidak pernah disangka-sangka olehnya, Reed dipertemukan lagi dengan Laura, di mana Laura adalah mahasiswa yang salah masuk gedung dan Reed adalah orang yang menolongnya untuk menemukan gedung yang benar. Lalu film pun berakhir.